Oke teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Valianus Mandu, Fakultas Pertanian, Prodi APRI. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Perikanan dan Kelautan, volume 3 nomor 3 September 2012. Variabilitas parameter oceanografi dan karbon laut di Teluk Banten. Kita mulai saja. Yang pertama, pengertian karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca penyebabnya utama pemanasan globalisasi yang mengakibatkan dampak perubahan iklim. Penyebabnya, penelitian menyebutkan bahwa laut diduga dapat menyerapkan CO2 di atmosfer. Tentang pentingnya dalam bidang bisnis atau sains adalah bagaimana pengembangan secara kuantitatif dan prediksi dari penyerapan CO2. Yang kedua, bahan dan metode penelitian. Lokasi penelitian adalah di wilayah Teluk Banten. Dari suhunya 5 derajat 44.87 sampai 6 derajat 0.37.89 lintasan selatan. Yang berikut 106 derajat 630.27 sampai 106 derajat 1443 sampai 69 BT. Bujur timur atau bujur timur. Dengan pengamatan terhadap beberapa stasiun pengukuran. Lihat saja sesuai gambarnya di bawah ini. Ya, berikutnya sebaran horizontal SPL. Sebaran horizontal SPL hasil pengukuran SPL di bulan Maret 2010 didapatkan suhu minimum 29.8 derajat Celcius dan suhu maksimum 34 derajat Celcius. Sementara sebaran SPL pada bulan Juli 2010 didapatkan suhu minimum 29.55 derajat Celcius dan suhu maksimum 30.65 derajat Celcius. Perbedaan nilai SPL secara temporal terlihat cukup jelas pada bulan Maret dan Juli tahun 2010. Perhatikan gambarnya di bawah ini. Ya, kalau sudah lihat, kita lanjutkan ke sebaran horizontal salinitas. Sebaran horizontal salinitas di bulan Maret 2010 didapatkan salinitas minimum 6 PSU dan salinitas maksimum 30 PSU. Sementara sebaran salinitas pada bulan Juli 2010 didapatkan salinitas minimum 31.06 PSU dan salinitas. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke teman-teman, kalau kita pahami, kita masukkan ke tahap berikutnya, sebaran horizontal klorofil. Sebenarnya horizontal itu menghasilkan pengukuran klorofil di bulan Maret 2010, sementara sebaran klorofil pada bulan Juli 2010 dan maksimum 30.086 lintasan minimum 0.356 lintasan utara dan maksimum 2.133 untuk lintasan. Gambar 4A dan B. Perbedaan konsentrasi klorofil secara temporal cukup jelas terlihat pada bulan Maret dan Juli 2010. Gambarnya 4C. Pada gambar 4C.
Pada bulan konstruksi, klorofil lebih tinggi dibandingkan pada bulan Juli. Hal tersebut karena pada bulan Maret diduga curah hujan yang tinggi pada bulan tersebut membantukan mengalirkan bahan organik dan anorganik yang berasal dari daratan melalui aliran sungai yang bermuara dan ke Teluk Banten, sehingga bermanfaatan bagi fitoplankton untuk tumbuh dan berkembang, sehingga konsentrasinya klorofil pun meningkat. Secara spesial pola sebaran klorofil pada bulan Maret dan Juli 2010 tinggi di perairan dalam teluk dan menurut ke luar teluk. Perhati saja gambar di bawahnya. Ya, kalau sudah pahami tentang gambarnya di atas, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, sebaran horizontal pH. Sebaran horizontal hasilnya pengukuran pH di bulan Maret 2010 didapatkan pH minimum 7,14 dan maksimum, sementara seberapa pH-nya pada bulan Juli 2010 didapatkan pH minimum 8,11 dan maksimum 8,32. Perbedaan nilai pH secara temporal tidak begitu jelas terlihat pada bulan Maret dan Juli 2010. Gambar 5C. Namun terdapat perbedaan nilai pH minimum hasil interpolasi dinamakan untuk bulan Juli 2010 pH-nya di daerah aliran sungai tidak diukur, sementara bulan Maret diukur. Sedangkan secara spasial pola sebaran pH nilai rendahnya semakin meningkat dari perairan dalam teluk hingga perairan Teluk Banten. Lihat saja gambarnya di bawah ini. Lanjut, yang berikutnya sebaran horizontal DIC. Hasil pengukuran DIC di bulan Maret 2010 didapatkan DIC minimum 1280,44 kg dan maksimum 1,20,40 kg. Sementara sebaran DIC pada bulan Juli 2010 didapatkan DIC minimum 1329,87 kg dan maksimum 1605,16 kg. Perbedaan DIC secara temporal terlihat. Konstruksinya DIC bulan Maret cenderung lebih tinggi dibanding hasil pengukuran stasiun pada bulan Juli. Hal-hal tersebut berkaitan dengan nilai selintas yang rendah pada bulan Maret. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Munandar 2009 yang menyatakan bahwa konstruksi DIC sangat bergantung kepada tekanan suhu selintas pada pH. Sedangkan secara spesial konstruksi DIC justru lebih rendah di perairan dalam teluk dibandingkan perairan luar teluk. Hal tersebut karena waktunya pengukuran yang berbeda-beda, sehingga faktor pasangan surut belum diperhitungkan. Sesuai gambarnya di bawah ini, kita perhatikan. Ya, yang berikutnya sebaran horizontal PCO2. Sebaran horizontal hasil pengukuran PCO2 di bulan Maret 2010 didapatkan PCO2 minimum 255,2 dan maksimum 3671. Sementara PCO2 pada bulan Juli 2010 didapatkan PCO2 minimum 202 terlihat cukup jelas pada bulan Maret
dan Juli tahun 2010. Kita simak baik-baik gambar 6C. Konstruksi PCU2 pada bulan Maret lebih tinggi dibanding hasil pengukuran bulan Juli. Variabilitas PCU2 tersebut tidak lepas dari kondisi pH dan DIC pada bulan Maret, di mana PCU2 dihitung berdasarkan pH dan DIC. Kondisi pH dan DIC yang rendah di daerah aliran sungai menyebabkan PCU2 yang maksimum sebesar 3671. Selain itu didugakan faktor antropogenik ikut mengubahkan CO2 lebih besar ke perairan. Sementara secara spesial pola sebaran PCU2 nilainya rendah dan semakin meningkat dari perairan dalam teluk hingga perairan luar teluk. Kita simak sama-sama gambar di bawahnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, variabilitas sebaran horizontal parameter SPL salintas klorofila, DIC, dan PCU2 bervariasi secara spesial maupun temporer. Secara spesial sedangkan secara temporer dipengaruhi oleh pasangan surut dan juga variabilitas musim, dalam hal ini musim panas dan musim hujan di Teluk Banten. Yang kedua, pH lebih berkorelasi kuat dengan variabilitas PCU2 di bulan Maret dan Juli. pH bersama dengan DIC berperan penting dalam sistem perkurangan CO2. Sedangkan SPL, salintas, dan klorofil perlu penelitikan lebih lanjut. Oke teman-teman, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.